Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda, tentunya dalam Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Batin kita bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi, mari kita manage atau kita tata, kita kelola batin kita agar kita menemukan apa yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Baik, kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu melihat ke dalam batin untuk mengatasi duka. Seringkali ketika seseorang mengalami perasaan duka, maka dia akan hanyut dalam rasa duka tersebut. Bahkan cenderung melakukan tindakan yang justru menambah penderitaan. Maka sewajarnya perlu melatih diri untuk melihat ke dalam batin diri sendiri. Banyak kasus-kasus yang kita lihat di media sosial akhir-akhir ini, bahkan anak-anak muda sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat menurut saya tidak dalam kesadaran yang baik secara mental. Kenapa itu terjadi? Kita akan sapa narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Selalu baik, Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama ciptakan keindahan, ciptakan kebahagiaan dengan memiliki kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah jalan indah dan pembawa kebahagiaan kita bersama. Ya, Bante, kalau kita melihat berita-berita di luar negeri, kalau dulu orang Jepang tuh banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang melukai diri sendiri sehingga mengakibatkan berpindahnya alam gitu ya, Bante. Kenapa kok di Indonesia juga sekarang mulai banyak atau marak seperti itu, Bante? Apa sebab orang mengalami duka? Ya inilah, sesungguhnya mereka itu tidak cinta sama dirinya sendiri. Sangat benci karena aku menderita, aku susah, aku tidak mau seperti ini. Jadi dia melenyapkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak sadar. Ketika dia bunuh diri, bukan selesai masalah. Malah itu jadi masalah yang terbesar lagi. Siapapun juga yang bunuh diri itu berarti dia harus tahu bahwa tidak ada orang yang bunuh diri itu langsung masuk surga, itu nggak bisa. Karena dia pasti punya pikiran sangat-sangat negatif. Ketika dia punya pikiran negatif, masuknya di alam sengsara. Kan lebih menderita dia daripada di dunia ini. Maka itu kita harus paham, kalau kita bunuh diri itu nanti akan berakibat. Kita menabur bibit satu, akibatnya itu bukan cuma satu lagi. Dalam kehidupan yang akan datang itu tanpa kita sadar, kita berulang-ulang mau bunuh diri, akhirnya melakukan juga minimum 500 kali kelahiran itu kita kan bunuh diri tanpa sebab. Tahu-tahu mau bunuh diri, ada kekuatan itu karena kita sudah menanam bibit negatifnya itu. Ada sedikit masalah, kita nggak puas, bunuh diri. Itu sasar. Nah, itulah bisa disebabkan itu karena dia kehidupan lampau juga pernah bunuh diri. Sekarang ya akan mengulangi seperti itu. Menderita berarti ya, hidupnya. otomatis dia setiap menderita kelahiran di dunia ini, menderita lagi ke kelahiran yang akan datang. Marilah kita bertahan. Karena ada umat kita juga begitu. Dia kena kanker. Kankernya itu sangat-sangat menderita, dia sakit, luar ya? biasa sakitnya. Tetapi dia dapat kepengaruhan dari saya. Kalau kita bunuh diri itu berbahaya. Kita akan harus membayar utang ini 500 kali buahnya dalam bunuh diri yang akan datang. Marilah kita sabar, kuat, pertahankan, belajarlah dengan tahu bahwa penderitaan itu di mana letaknya, supaya kita tahu bahwa hanya Buddha lah yang bebas dari penderitaan. Aku juga mau bebas seperti itu. Sudah terima apa adanya, ucapkan perbanyak Buddha sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, tapi itu melawan terus supaya dia bisa mengatasi semua itu, mati secara wajar, bukan dengan bunuh diri. Walaupun sakitnya luar biasa, dia tetap hadapin. Itulah namanya belajar kenyataan untuk paham akan hukum karma. Akhirnya dia masa ngomong sama kakaknya, kalau aku tidak kenal sama agama Buddha, tidak dapat bimbingan Bante Dhamma Wicayo, aku mungkin sudah bunuh diri. Seperti mereka itu nggak tahan, luar biasa menderitanya. Jadi itulah, jadi memahami Dhamma, mengerti Dhamma bahwa bunuh diri bukan akhir penderitaan, tambah kita menderita yang panjang lebar. Maka itu mereka sadar
Oke, saya terima penderitaan hanya saat ini, apa sebulan, 2 bulan, selesai itu aku tidak akan mengalami lahir dan mati menderita lagi dalam bunuh diri itu sampai 500 kali itu. Kan lebih baik menderita cuma tinggal berapa bulan ya toh. Lebih baik begitu, tahan aja. Jadi untuk mengenal rasa sakit itu butuh penelitian ya. Semuanya meneliti. Kita tuh peneliti seharusnya jiwa kita. Ya itulah sesungguhnya manusia itu harus meditasi dengan sungguh-sungguh. Diam itu bisa 4 jam, 5 jam. Ketika kesemutan, sakit, nggak enak, pokoknya itulah kesempatan kita belajar. Justru kenalan di situ ya. Mengenal dan memahami Betul. sakit itu di mana. Letaknya bebas dari sakit itu di mana. Di situ kita mengamati dan mempelajari dengan serius. Jadi itulah yang namanya belajar kenyataan, bukan belajar untuk percaya. Belajar kenyataan akhirnya kita tahu, loh, kok hilang? Oh, ketika kita hilang tahu, kita masuk di dalam kesadaran si pengetahuan, kita tidak mengikuti perasaan, si pengetahuan ini tidak sakit. Disinilah kita bebas dari penderitaan. Ketika kita hilang sakit ikan penderitaannya, lama-lama kita mahir. Oh, letaknya di sini loh, aku tidak menderita. Itulah namanya akan mendapatkan manfaat. Ketika kita sudah sering meditasi, pada satu saat siapapun juga yang menderita yang luar biasa, dia tahu untuk mengatasinya, memisahkan perasaan sebagai perasaan, biarlah dia berproses apa adanya, tetapi yang batin ini nggak sakit, karena aku tidak mau kecemplung dalam perasaan itu. Disinilah yang dikatakan belajar kenyataan seperti itu, mahir masuk dalam kesadaran, akhirnya kita bisa menemukan manfaat yang luar biasa itu. Ya, Bante, ini terkait dengan rasa sakit secara fisik ya. Banyak sekali obat-obat yang lahir atau tercipta itu untuk menghilangkan rasa nyeri. Bahkan Nah, jadi kesalahan dari kita adalah ketika kita mengalami sakit, kita lari kepada sesuatu, obat. Bukan mengenali rasa sakit itu. Ya itulah, jadi sesungguhnya manusia itu kan memang mau menjauhin dari semua Sakit. penderitaan. Betul, nggak mau sakit Maka dong. itu mereka itu sangat-sangat salah. Maka itu tergantung dokternya juga. Seharusnya dokternya harus mengerti untuk mempelajari, memiliki motivasi kepada pasiennya atau bahwa menurut Buddha begini, kita harus berani untuk menghadapi sakit itu. Kalau kita bisa mengatasi sakit itu, memisahkan ini, kita nanti tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita tidak bisa mengetahui ini, kita melekat sakit, meninggal saat sakit itu, kita menderita juga loh di alam yang penuh dengan kesakitan itu. Maka itu kita harus memahami kontinuitas itu tergantung saat kita mati nanti. Kalau kita mati dengan kesakitan, kita pasti sakit juga di alam selanjutnya. Karena aku tadi kan sakit, sekarang juga sakit. Dia melekat kuat di dalam memorinya itu. Dia bisa lahir menjadi seorang anak yang juga sakit. Nah, kalau itu bisa terbawa. Ya. Nah, itulah dia melekat. Jadi pikirannya itu begitu kuatnya melekat. Jadi mengkopi terus. Aduh, sakit jantungku. Akhirnya terbawa waktu kecil. Loh, klepnya kok gini, klepnya begitu. Nah, itu karena dia melekat kuat. Terbawa dalam kehidupan yang akan datang, sakit juga seperti itu. Ya. Bagaimana sih cara untuk menghilangkan duka, Bante? Jika itu adalah bagian dari diri kita, menghilangkan atau mengelola? Ya sebenarnya kita harus tahu, Sang Buddha katakan, ketika batin kita keluar melalui keenam indera, ini ada sebabnya penderitaan. Karena sebabnya ada, langsung kita mendapatkan masalah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita cium, dengan apa yang kita rasakan melalui lidah kita. Karena kita ingin ini, ingin itu yang membuat kita ingin macam-macam, jadi bingung sendiri, kacau sendiri, tidak puas macam-macam. Jadi kita menderita langsung sebab akibat. Ya. Maka dari itulah yang dikatakan kita harus ada keberanian. Oh, ternyata kita menderita itu karena pikiran kita keluar, ingin mencari sensasi melalui keenam indera kita. Lalu Sang Buddha mengatakan pikiran melihat pikiran. Oh, di sini loh jalannya. Pikiran melihat pikiran tuh gimana? Ya, kita akan tahu pikiran kita sendiri, sering melihat ke dalam pikiran kita sendiri dengan cara meditasi itu. Ya. Pikiran melihat pikiran. Oh. Bagaimana saya ini bisa menemukan bebasnya penderitaan dalam pikiranku ini?
supaya kita itu tidak diperbudak oleh perasaan, tidak diperbudak oleh memori, tidak diperbudak oleh permainan kita. Oh, ternyata kita harus masuk di dalam sadar. Kalau kita dalam sadarnya sadar, oh, bisa menyatu dalam pikiran kita, mencapai ekagata cita. Oh, adem ya, tenang ya, hening ya. Nah, disitulah kita tahu betul juga pikiran melihat pikiran itu ketika masuk di dalam sentralnya pikiran, kita akan bebas dari semua masalah itu. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita menderita lagi kecuali kita mengizinkan berita itu masuk. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, mereka itu netral ya kita lihat, tapi kita yang nakal. Jadi kita nilai macam-macam, wah itu menakutkan, wah itu dia begini jeleknya begitu, joroknya begitu, wah kamu kok nakal begitu. Walaupun kita nonton film ya, dia menilai macam-macam, hati-hati belakangmu, seperti itu. Jadi bisa memberikan respon negatif. Ya. Nah itu pikiran kita, termain dengan apa yang kita lihat. Maka itu kalau kita tidak dipermainkan oleh itu, masuk dalam ketenangan. Jadi tidak ada satupun yang bisa membuat kita menderita karena kita tidak mengizinkan yang mengotori, yang membuat kita menderita masuk ke dalam salah satu keenam indera kita. Disitulah yang dikatakan orang bijaksana itu harus mampu mengendalikan keenam indera kita. Itulah yang dikatakan pikiran melihat ke dalam pikiran akan membuat kita tahu caranya mengatasi penderitaan itu sendiri. Makanya itu belajar apa yang diajarkan Sang Buddha, penderitaan, sebab penderitaan, jalan keluarnya itu gimana. Ini ada inti yang sangat penting yang harus kita pahamin dengan sejelas-jelasnya. Ya, baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan masih dalam bahasan melihat ke dalam batin untuk mengatasi duka. Kita lanjutkan Bante. Sebenarnya bagaimana cara melihat ke dalam batin diri sendiri? Ini kok jarang orang melakukan. Mereka sibuk keluar. Ritual-ritual yang dilakukan tidak membawa ke dalam. Hanya justru mempertegas bahwa ada aku meminta kepada dia. Wah ini kayak gitu Bante. Jadi bagaimana sih metodenya sebenarnya kalau ini memang benar-benar suatu teknologi ya untuk melihat ke dalam? Ya itulah yang dikatakan bahwa kalau kita dapat ajaran yang salah, kita akan juga memiliki responsif yang salah. Maka itu dengan demikian inilah yang dikatakan, marilah kita dengan ada keberanian membicarakan kebenaran di dalam kebenaran itu sendiri, bukan pembenaran. Kalau kita selalu mencari cara pembenaran dalam agama kita, itu namanya kan hanya ngomong saja untuk mencari pembenaran. Maka dari itu kita harus tahu bahwa sesungguhnya manusia itu secara logika mereka itu memang senang untuk mencari kebahagiaan. Tetapi kalau mereka tidak tahu bahagia itu apa, maka itu Sang Buddha sudah memberikan satu dogma, satu ajaran yang jelas. Yang dikatakan bahagia itu nati santi paramang sukang. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kedamaian. Maka itu kita harus tahu, mulai saat ini marilah kita bersama-sama gunakan kesadaran kita untuk bisa menemukan kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Tetapi kalau kita tidak paham ini, kita menggunakan kesadaran kita mencari sensasi keluar. Tetapi kalau kita mencari sensasi keluar, ternyata sudah sekian puluh tahun, mungkin 40, 50, sampai 70 tahun. Loh, kok pancet ya? Awakku kok besok bingung, cepat tersinggung, cepat marah, emosian, stres, tidak bahagia. Ternyata aku salah ini. Karena kita masih kering keluar. Maka itu dikatakan bagaimana caranya supaya kita menggunakan energi masuk ke dalam. Kesadaran masuk ke dalam untuk menganalisa dan menyelidikin. Bila mana pikiran kita masuk, menyatu dalam pikiran kita. Loh, kok adem ayam lah. Oh, disinilah yang dikatakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah yang dikatakan kita menikmatin yang dikatakan pemahaman yang jelas. Secara ilmiah, betul juga kalau kesadaran keluar ternyata aku menderita. Tetapi kalau kesadaranku ke dalam, aku lebih damai. Oh, disinilah yang namanya nati santi paramang sukang. Aku telah menemukan kedamaiannya, penuh kebahagiaan di dalam kedamaianku ini.
lalu kita tidak akan mencari yang lainnya. Udah di sini loh. Puas ya. Puas. Sudah menemukan, inilah yang aku cari. Seperti itulah. Intinya sudah kita tahu, tetapi bukan puas secara umumnya, tetapi kita cari lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jangan sampai puas dengan sebelum kita mencapai tingkatan yang diharapkan oleh Sang Buddha. Kalau kita sudah mencapai kesucian pertama, wah, aku sudah bahagia, cukup. Ternyata masih ada loh tingkatan kedua, saya harus mencapai yang lebih tinggi lagi. Oh, ternyata masih ada lagi tingkat ketiga, harus mencapai lebih tinggi, terus berjuang di tingkat sampai yang teratas. Teratas apa berarti? Teratas ya arahat itu, arahat. Ya. Jadi suci, murni, tidak pernah menderita lagi. Disitulah yang dikatakan kita mengetahui teknik cara berpikir yang super hebat, tidak pernah menderita, selalu happy. Nah, di titik itu apakah kita bisa memilih untuk kita lahir lagi, meneruskan misi misalnya? Kalau sudah mencapai tingkatan itu ya langsung bye-bye semuanya. Udah bye-bye ya? Udah bye-bye. Nggak ikut dalam permainan? Nggak usah ikut permainan lagi. Kalau kita masih ikut permainan ya cukup tingkatan pertama aja dulu supaya masih ada 7 kali kelahiran. Kan masih main, bosan Bante, cuman meneng tok, ya kan, sudah full puas gitu ya, sudah penuh gitu ya. Ya, Bante, apa sih kedalaman batin itu Bante? Mungkin banyak yang kurang memahami ini. Sesungguhnya sulit dikatakan sampai di mana kedalaman batin itu ya. Dan Sang Buddha itu kan hanya mengajak kita ketahuin cara untuk masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, yang seperti yang sering saya katakan bahwa di dalam ketenangan itu kan ada tingkatan. Tingkatan jana pertama, jana kedua, jana ketiga, terus menerus. Makanya itu dalam tingkatan-tingkatan itu ternyata makin lama makin halus. Kehalusan itu bisa terwujud kalau kita ada keberanian untuk membuang yang kurang membahagiakan, dibuang. Jadi kita ada menderita, ada pikiran apapun juga yang membuat kita tidak bahagia, buang semuanya. Jangan dibiarkan, jangan digenggam, jangan dimasukkan. Jadi inilah yang dikatakan kita harus ada keberanian untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Wah, ini bukan sesuatu kebahagiaan. Aku harus berani membuang. Jangan diikat, aku dendam, benci. Sebelum aku bisa membalas, aku tidak boleh membuang ini. Aku tetap dendam, aku tetap benci. Itu salah. Jadi kedendaman, kebencian, kita sudah menderita, membakar batin kita sendiri. Jadi aku tidak mau terbakar, aku tidak mau menderita. Maka harus kita buang, lepas semuanya, tidak mau sampah-sampah ada sedikit pun. Nah, ketika kita sudah mampu melepaskan kekotoran itu, kok ada masuk lebih adem ini ya, lebih tenang. Di dalam ketenangan ini ternyata ada yang lebih tenang lagi. Harus membuang lagi 2 bagian lagi, dibuang. Lebih tenang, masuk dalam ketenangan tingkat kedua. Demikian juga terus kita membuang lagi bagian ketiga, dibuang lagi, tinggal dua bagian yang membuat aku lebih bahagia dan lebih tenang. Tingkatan ketiga kita peroleh. Jadi ternyata makin banyak kekotoran batin kita buang. Kebahagiaan pun tidak boleh diikat. Aku sudah bahagia yang luar biasa, bahagia luar biasa. Itu masih belum. Harus dilepas. Sampai kita tidak ada bahagia, hanya eka kata cita. Jadi kita tidak diperbudak lagi oleh kebahagiaan, tidak masuk dalam kebahagiaan, tapi tidak tergetar berarti, sudah tidak ada getaran. Jadi stabil. Dan ini sangat-sangat seimbang begitulah. Jadi itulah yang dikatakan inilah yang masuk ke dalam karena sesuai dengan kemajuan tingkatan spiritual kita yang ingin mencari kekayaan batin. Kalau mereka tidak ingin mencari kekayaan batin, ya mereka akan tidak mendapatkan apa-apa. Untuk menguji ketenangan frekuensi itu tadi Bante, itu bisa terjadi di peristiwa sehari-hari kita kan. Bagaimana kita akhirnya menghadapi persoalan atau peristiwa-peristiwa di dalam hidup itu dengan tidak lagi tergetar seperti itu. Ya, ini memang satu pengalaman yang pernah saya alami. Ketika kita masih tahun yang ke-1 atau kedua waktu di Thailand, sebelumnya kan kita sudah banyak meditasi. Ketika kita itu memang datang ke rumah sakit untuk ada pembedahan itu, operasi. Tiap Senin itu paling banyak. Di situ ada pembedahan macam-macam supaya kita melihat kenyataan manusia itu bagaimana. Wah, saat itu kita ketemu dapat pasien yang mau dibedah itu masih cewek. Masih umur 21. Mati ketembak. Oh, mati. Sudah mayat ini? Iya, sudah mayat. Jadi kita dengan biku-biku yang lain
saya lihat sini ke kanan ke kiri, loh kok tidak ada perasaan apa-apa ya, kenapa ya? Lalu kita tanya kepada Bante-Bante yang lainnya, ya dia bilang, nggak tahan. Timbul nafsunya gitu, ya, dia nggak tahan. Aku keluar aja. Maka itu yang namanya ketika kita sudah membiasakan masuk dalam jana ketenangan, kita tidak terpengaruh dengan yang di luar. Tidak terusik ya. Menjaga ketenangan ini, walaupun apa yang dilihat itu sesuatu yang duniawi katakan menarik, tapi di dalam ketenangan ini kita tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang kotor itu. Jadi disitulah yang dikatakan ketenangan ini bisa menjaga pikiran kita tidak terhanyut oleh kekotoran itu. Di sanalah yang dikatakan, oh begitu. Jadi dengan demikian itu ketenangan di dalam jana tidak ada nafsu saat itu. Maka itu yang dikatakan itu bukan berarti kita sudah suci. Bukan berarti juga kita tidak punya nafsu ya? Ya, bukan iya sudah hilang nafsunya, bukan. Di situ ya? Masih ada. Masih ada. Itu, tapi kita sudah tahu, oh ternyata meditasi itu bisa seperti itu, gitulah. Jadi kita cara berpikirnya sangat jauh berbeda dengan pikiran-pikiran yang biasa. Biku-biku yang lainnya juga datang nggak kuat, mereka nggak melihat begitu. Masih dipimpin oleh hawa nafsunya itu masih, ya? Istilahnya mungkin dia teringat dulunya pernah begini, jadi memorinya itu menciptakan khayalan. Aku kepingin juga loh dapat seperti itu, gitulah. Jadi ingin diulang seperti itu. Jadi dia masih terhanyut oleh memorinya, masih terhanyut oleh kepingin mendapatkan perasaannya seperti dulu-dulunya. Jadi itulah yang dikatakan dia tidak sadar dipermainkan oleh memori, dipermainkan oleh permainan pikiran kita, ingin mendapatkan perasaan yang dia pernah rasakan. Itulah yang dikatakan memisahkan ini, kita tidak masuk di sana, hanya sadar saja, memantau saja. Only the knower to create the far away from all the troubles in the mind. Kalau kita bisa hanya masuk dalam si pengetahuan, kita bisa membebaskan dari semua masalah nafsu-nafsu itu. Ya, itulah yang dikatakan masuk ke dalam. Ya, saya jadi teringat bagaimana berpikir negatif apakah bisa menimbulkan duka. Jadi ternyata ketika seseorang melihat, anak-anak kita melihat pornografi yang masuk di dalam memori mereka, itu bisa membawa mereka ke suatu situasi yang negatif. Ya, pasti. Seperti itu, pasti ya Bante. Baik, kita akan bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentu kita lanjutkan bahasan kita. Melihat ke dalam batin untuk mengatasi duka. Jadi banyak sekali kalau kita seliwar-seliwar melihat gadget kita, banyak sekali orang-orang yang mengalami kedukaan di dalam hidup ini. Tetapi kadang-kadang mereka terjerumus ke dalam sesuatu hal yang bodoh, ya. Jadi bagaimana kita mengajak cara berpikir yang jauh lebih pintar, lebih cerdas. Apakah orang yang sabar menerima keadaan? Apa orang yang sabar menerima keadaan itu bisa menjamin terhindar dari duka sih Bante? Kenapa sih orang dulu nasihatnya kalau kita lagi mengalami suatu persoalan pasti yang sabar, yang sadar kan gitu-gitu. Orang tua dulu tuh. Sabar ya Nduk, sing sadar. Sesungguhnya begini ya. Memang sabar itu adalah sesuatu supaya kita tidak memberikan reaksi terhadap apa masalah itu. Ya. Tetapi kalau kita sadar itu bagaimana kita bisa mengolah pikiran ini, masalah itu bukan menjadi masalah, tetapi cara berpikir kita dari masalah itu bisa digunakan sebagai pupuk yang sangat manjur untuk kita gunakan. Karena itulah yang dikatakan masalah sesungguhnya bukan masalah, tergantung kebijaksanaan kita. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita bisa mengatakan itu bukan masalah. Tetapi kalau kita kurang bijaksana, masalah itu jadi lebih besar, diperbesar oleh dirinya sendiri. Maka dari itu tergantung kita. Kalau ada masalah yang segini, kita perkecil jadi kecil. Kalau ada masalah yang besar, kita diperkecil lagi. Jadi dengan demikian yang kecil yang tidak ada masalah. Jadi kita harus melatih dan membiasakan bagaimana tiap hari itu kita meditasi. Meditasi untuk bisa mengatasi apa yang Sang Buddha ajarkan itu. Pagi, siang, sore, malam ini kita menghadapi masalah apa? Kira-kira apa yang menyebabkan masalah itu? Kita tahu sendiri sebabnya ini.
Penganalisaan ya. Oh, menganalisa, tahu sebabnya ini aku tadi marah kan sebabnya ini. Bagaimana kita bisa mengatasi kemarahan saya? Oh, seharusnya cara begini ya. Nah, kita cari sendiri, mengalami sendiri, cari jalan way out-nya, menemukan caranya sendiri. Di sanalah yang dikatakan kita belajar kenyataan, bukan belajar untuk khayalan yang kita nggak tahu sama sekali, nggak paham apa-apa. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan ajaran Sang Buddha itu ajaran kesunyatan untuk kita belajar, menguraikan dan memasalah demi masalah, atau mungkin kita punya autobiografi sendiri. Sangat simpel autobiografi kita, hanya ditulis masalah, sebab masalah, cara jalan keluarnya, padamnya masalah itu gimana. 4 ya? Nah, tulis sama masing-masing. Kalau kita tiap hari mempelajari ini, itu akan menjadi guru yang nyata. Bukan jadi, oh, aku kan tahu cuma dari Bante Dhamma Wicaya yang hebat ini, aku cari berguru sama beliau saja. Salah, kita tidak boleh menggantungkan siapapun juga. Tetapi pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita. Betul. Jadi kita harus menciptakan kondisi yang lain dari yang lain, berani membentuk autobiografi, tulis masalah, sebabnya apa, jalan keluarnya bagaimana, dan selesainya masalah itu bagaimana selesainya. Itu kalau tiap hari kita tulis, dan tiap minggu juga dicek up, cek ulang, terus direnung. Waduh, betul juga ya, ini hebat ya ajaran seperti ini. Kita akan menemukan teknik dengan makin lama makin mahir, makin lama makin cepat kita mengatasi masalah itu, karena berulang-ulang sama kok masalah kita. Ayo coba, masalah yang kamu hadapin sama enggak dari dulu sampai sekarang? Semuanya kan hampir sama semuanya. Sampai sudah nggak ada masalah. Ya itu seolah-olah dianggap sudah lumrah biasa ya, Iya. bukan masalah lagi. Bukan masalah itulah, lagi. jadi kita lepas, biarkanlah memang begitu adanya ya toh? Ya, bisa menerima itu. Sampai segitu ya, sampai se-flat itu gitu ya, senetral itu ya berarti ya, harusnya. Ya. Itulah, jadi kita ya kalau sudah tahu begitu kan, ternyata mengatasi cara berpikir yang hebat seperti ini, kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, lebih damai dan lebih bahagia. Sudah, itulah yang diharapkan oleh Sang Buddha, supaya semua makhluk itu memiliki kemampuan mandiri, bukan kemampuan untuk menggantungkan. Ya, Bante, nafsu apa yang paling besar sehingga menimbulkan duka? Apa kaitannya dengan Pancasila Buddhis? Ya, otomatis. Namanya nafsu kita itu pertama adalah kama canda, nafsu kesenangan indrawi kita. Karena nafsu kesenangan indrawi kita itulah yang dikatakan ada yang menyenangkan kita ingin dapatkan, kita mau mendapatkan untuk memperoleh, tetapi yang tidak menyenangkan kita ingin tolak. Itu selalu terjadi. Yang ingin kita dapatkan datang, yang tidak kita ingin tolak. Itu cara umum seperti itu. Tetapi Sang Buddha melihat itu cara yang tetap salah kalau seperti itu. Kita harus di tengah-tengahnya. Dia datang oke, dia tidak datang juga oke, ya dah. Kita tidak usah mendatangkan atau menolak mereka. Kita hanya memantau, mengamati, memahami. Memang begitulah dunia ini adanya. Jadi dengan memahami seperti inilah yang dikatakan nafsu kesenangan indrawi, karena kita ingin mendapatkan karena serakah kita. Kalau kita ingin menolak, kita tidak senang, benci, supaya dia tidak datang kepada diri kita. Tetapi suka dan tidak suka itu bukan hukum kewajaran. Maka itu kita harus di atas dari dualisme itu. Si pengetahu ini mengamatin. Begitulah dunia permainan, suka dan tidak suka itu selalu terjadi seperti itu. Tetapi kita tidak mau kanan atau kiri, kita harus di tengah-tengahnya. Diterima kewajaran itu, biarkanlah mereka berproses apa adanya. Tetap pikiran itu seperti itu. Jadi bukan orang suci itu minum ini enak, dia tidak merasakan enaknya, tetap dia merasakan. Ada pahitnya, ada manisnya, itulah rasa kopi misalnya ya. Jadi tetap dia rasakan. Jadi dia cuma tahu, oh begitulah. Kalau ada ya kita minum, nggak ada ya sudah, nggak usah dipusingin. Jadi tidak terikat dengan minuman kopi. Kalau kita, harus minum kopi, mana kopinya, ayo cepet. Kita melekat gitu. Kecanduan. Jadi kalau kita ada, oke minum, nggak ada ya sudahlah, tidak apa-apa kan gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak pernah terikat oleh apapun juga.
itu lebih bagus. Jadi itu namanya sadar, tidak melekat dengan perasaan apapun juga. Nafsu keinginan indrawi kita sudah kita atasin dengan mengatasin semua itu. Tuh. Jadi latihannya justru di persoalan-persoalan yang terjadi sehari-hari ya Bante. Disitulah kita berlatih juga. Disitulah jadi guru kita. Karena apakah betul yang Sang Buddha katakan ini penyebab kita menderita? Apakah kan nafsu kesenangan indrawi memang seperti penyebab penderitaan kita? Kalau ini tidak ada, apakah itu akan membuat kita lebih tenang atau lebih damai? Nah, bagaimana yang seharusnya dilakukan agar mampu melihat kedalaman batin, Bante? Ya, tidak ada jalan lain selain samadhi itu. Samadhi itu apa bedanya dengan meditasi? Ya, otomatis samadhi itu istilah bahasa Palinya. Meditasi istilah dari bahasa Inggrisnya, ya toh? Otomatis hanya istilah. Oh, hanya istilah. Istilah bahasanya saja. Bukan metodenya yang berbeda. Bukan. Istilah samadhi itu tinggal tiga faktor. Tinggal usaha kita benar atau salah. Lalu perhatian kita benar atau salah. Konsentrasi kita benar atau salah. 3 ya. Kalau usahanya kita salah. Usaha salah tuh gimana? Seperti kita semua kebanyakan usahanya tuh hanya ngurusin rumah tangga, ngurusin dapur, ngurusin keuangan, ngurusin toko-toko, anak buah. Itu utang piutang itu diurusin, kan masalah di luar semua yang diurusin. Terputar terus di situ. Masalah itu terus. Jadi itu perhatian juga salah. Sono. Jadi sebentar lagi kita sembahyang utang. Ya. Sebentar itu kita menagih utang. Jangan demikian itu yang diurusin. Jadi pikiran nggak tenang karena ada masalah-masalah yang begitu kompleks, begitu banyak. Tetapi kalau kita berusaha ke dalam masalah di luar, masalah di luar lah, urusan yang orang lain yang ngurusin, anak buah yang ngurusin. Jadi kita jangan terlalu kecemplung dengan masalah itu. Perhatian kita bukan masalah ke sana. Gimana ini, masalah ini gimana, masalah kan selalu begitu. Masalah anak lah, masalah keuangan lah, masalah toko lah, masalah ini, masalah itu, waduh banyak masalah. Karena itulah akhirnya kita tidak konsentrasi, kacau balau pikiran kita. Itulah yang dikatakan salah semuanya, membuat kita tidak damai, tidak bahagia. Oke, salah arah nih ya. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang menarik sekali ini, Bante. Apa bedanya samatha dan vipassana? Ya, kalau kita mau melatih ke dalam diri kita harus memahami bahwa Sang Buddha itu sangat-sangat jeli dan sangat-sangat luar biasa, membahas ilmunya itu sangat-sangat dalam sekali. Samatha itu adalah cara kita bersama untuk bisa mendapatkan ketenangan. Ketika ketenangan kita peroleh itu dengan cara sampai di mana jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Disitulah kekuatan yang luar biasa, bagaikan kita punya pisau. Kalau kita punya pisau ini tidak digunakan, hanya disimpan, kita tetap tenang terus, akhirnya juga sayang. Maka itu kita diminta gunakan pisau ini untuk memotong akar penyebab penderitaan kita itu apa saja, dipotong, dilenyapkan, disingkirkan, dibuang semuanya, pengotor-pengotor, penghalangan untuk mencapai kebersihan itu. Jadi vipassana itulah yang dikatakan bagaimana kita bisa membangkitkan untuk melihat kenyataan ini bukan kebahagiaan, ini penderitaan, buang. Akhirnya sisanya kan satu kejernihan, kebersihan, kemurnian. Itulah yang dikatakan vipassana. Untuk vipassana ini adalah seperti yang sering kita katakan. Kita dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk memahami. Apakah kita menggunakan keenam indah kita itu, condongnya masih banyak faktor-faktor negatif yang masuk ke dalam keenam indah kita. Nah, bagaimana kita memotong semuanya itu supaya dia tidak masuk? Paling gampang tutup mata, tutup telinga. Jadi supaya tidak ada sensasi, supaya tidak dikotori oleh semua itu. Tetapi kalau kita masih masih lihat, masih dengarkan, gimana kita mengatasi dalam pikiran kita?
Nah inilah ada pengatasan cara menutup lebih gampang, simple. Tetapi kalau sudah masuk, bagaimana mengatasi dalam pikiran kita? Betul. Disitulah tiap-tiap individu harus merenungkan, mencari caranya sendiri. Supaya dia memiliki dan memahami secara mandiri. Untuk mengerti, oh ini loh caranya, oh ini loh cara menghapus, oh ini cara membuangnya. Bagaimana caranya semuanya, kita akan tahu. Karena kita untuk masuk ke dalam itu bukan cukup 1 jam, 2 jam, 5 jam, 6 jam. Jadi setiap saat kita bisa melatih terus, melatih terus. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan tergantung sampai di mana ketegasan dan keberanian kita untuk mengatasi semua masalah itu supaya kita sungguh-sungguh menemukan kejernihan, kedamaian, kebersihan di dalam semua sensasi mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita sebagai alat untuk menemukan vipassana, melihat kewajaran dari semua sensasi yang muncul melalui batin dan pikiran kita, mengadakan kontak-kontak itu, bagaimana kita bisa mengatasi setiap saat supaya kita memiliki keteguhan, keberanian untuk memahami cara yang terbaik supaya batin dan pikiran kita itu tetap jernih, hening, dan selalu bahagia. Itu gimana? Itulah yang namanya vipassana. Jadi samatha vipassana itu sangat-sangat berharga, lebih berharga daripada kita mempunyai 100 triliun dolar, karena kita mendapatkan manfaat. Berlian yang ada di sini itu tidak bisa dinilai dengan uang 100.000 dolar itu. Kalau untuk perumah tangga, apakah itu juga bisa dilakukan dengan kesibukannya mengurus pasangan, anak, mungkin cucu? Maka itu kita harus tahu juga kesibukan kita di dalam dunia ini. Jangan lupa, dalam kesibukan itu kita juga masih bisa menjalankan pikiran. Kalau pikiran kita sambil melakukan kesibukan-kesibukan itu selalu menyebutkan Buddha. Jadi kita melaksanakan dunia ini. Tugas di dunia ini kita jalankan, tetapi batin kita tetap bekerja dengan selalu aktif. Tahu, setiap saat kita tahu ada energi positif yang kita bangkitkan daripada kita dari dulu yang diurusin anak kita lah, cucu kita lah, kerjaan kita, dapur kita, keuangan kita, itu terus, tapi lupa arah pikiran yang penting itu tidak pernah dibangkitkan. Maka itu kita tugas di dunia tetap dijalankan, tetapi tugas ke dalam batin Putho itu juga dibangkitkan otomatis. Itu namanya setiap detik, setiap menit kita bisa memanfaatkan untuk meditasi dengan simple, sederhana, sambil melaksanakan tugas-tugas duniawi kita. Jadi bisa dua-duanya dijalankan seperti itu. Oh, jadi tidak masalah ya. Jadi tidak masalah bagi siapapun untuk melakukan meditasi tadi ya, samatha dan vipassana tadi. Vipassana ya, berarti ya. Harus dikombinasikan lah. Ya. Sebenarnya kalau di dalam meditasi vipassana terjadinya pencerahan setiap manusia itu apakah berbeda berarti? Kesadarannya meningkat itu? Ya pasti berbeda lah. Jadi istilahnya kan kita harus tahu tiap-tiap orang punya paramita yang berbeda-beda. Karena di zaman Sang Buddha aja kita lihat ada seorang samanera aja masih umur 7 tahun. Tapi dia sangat cerdik, sering bertanya. Ketika dia pergi kemanapun juga yang menggandengkan itu gurunya adalah Sariputta, Sariputta yang bijaksana. Ketika dia lihat sawah, dia tanya, Bante, itu air kok bisa jalan sendiri ya? Dia tidak ada rohnya loh, kok bisa jalan ya? Loh, bisa ke kanan loh, kok bisa turun ya? Bisa ke sana ya? Kok jalan sendiri ya? Ya itulah, itu kepandaian daripada pengirigasian yang orang ahli pengairan itu. Bukan karena ya, jadi kan bicara apa adanya teknologi. Teknologi. Lalu ketika dia ke pasar, ada lemari, ada kursi, ada meja, ada panah. Berarti bagaimana ini kursi bisa terbuat? Ini gimana terbuatnya? Gimana harus bagaimana? Oh, itu ada tukang kayu yang pandai. Dia masuk ke hutan, potong ini, dibentuk seperti ini, bentuk seperti itu, bisa dibentuk. Oh iya ya. Kalau mereka bisa membentuk itu, kenapa punya batin dan pikiran kok tidak bisa kebentuk dengan lebih baik? Dia tanya seperti itu. Ketika dia sampai di wihara,
Apa yang dia dapatkan ini langsung jadi inspirasi. Dia letakkan mangkoknya, enggak usah makan dulu. Aku duduk meditasi, renungkan tadi itu apa yang dimaksudkan. Aku tanya ini kok dijawab seperti itu. Direnungkan oleh dia. Direnungkan sedemikian rupa, tahu-tahu dia tahu jalannya bisa mencapai kesucian tingkat ketiga. Wah, Nah, dimaksud tingkat kesucian itu apa? Pencerahan, pencerahan pengertian ya? tingkatan kesucian Gitu ya? anagami. Nah, akhirnya ketika selesai makan, terlihat loh ada mangkoknya satu yang belum. Itu sebenarnya kesayangan Sariputta. Akhirnya, tolong ambilkan mangkoknya itu, diisi makanan Sariputta. Mau dikasihkan ke samneranya, dibawakan ke kamar putihnya itu. Nah, Sang Buddha melihat dari jauh, wah ini nggak boleh diganggu anak saya. Kalau diganggu dia stop di sana, dia tidak boleh. Akhirnya ditanya, bagaimana kamu dalam perjalanan kamu ceritakan kepada samnera itu? Oh ya, tadi melihat irigasinya begini dia begitu, melihat apa yang ada di tanah dan apa itu perkayuannya begini dan begitu, saya jelaskan demikian. Akhirnya kan Sang Buddha mengikuti mengerti cara berpikirnya. Saya ingin menjelaskan, kita harus belajar dengan jelas dan terang bahwa sesungguhnya kita hanya cukup memahami pikiran adalah jalan yang tepat kalau kita melihat ke dalam pikiran kita. Di dalam pikiran itulah sesungguhnya kita bisa menciptakan, membentuk. Mana yang membuat kita menderita, kita buang. Karena itu tidak perlu. Kita bentuk bisa jadi apapun juga sesuai dengan kemampuan kita membuang dan menyingkirkan. Akhirnya menemukan intinya. Disitulah intinya. Ada sinar yang terang di titik itu. Jangan ragu, jangan bimbang. Masukkan semua energi pikiran kamu. Masuk ke intinya sana. Peng. Diikutin apa yang ditekankan oleh Sang Buddha. Dia masuk mencapai arahat. Kesucian yang tertinggi. Jadi umur 7 tahun itu bisa mencapai kesucian. Saat itu juga sangat cepat. Jadi dengan demikian inilah kita sekarang belum mencapai, tidak apa-apa. Kita berjuang memperbanyak kebajikan-kebajikan ini sebagai sarana untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kita mau mencapai sekarang ya kita latihan. Masuk ke wihara dengan sungguh-sungguh, melatih dengan mantap, dengan sungguh-sungguh. Lepas semuanya. Sudah. Urusan anak-anak sudah urusan kamu sendiri ya, kamu sudah gede-gede, aku tidak mau pusing dengan kamu urus ya, mandiri ya. Sudah, kita lepas, mau mencari kekayaan batin supaya aku menemukan berlian yang sangat berharga ini. Maka itu otomatis kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih berharga. Di dalam intinya sang batin. Maka itu siapapun juga yang bisa melepaskan keterikatan dalam perasaannya dilepas, keterikatan di dalam memorinya yang tidak bagus dilepas, cara berpikirnya yang salah itu juga dilepas. Tinggal satu saja yang kita perhatikan dengan sepenuhnya, sadar sepenuhnya, ternyata dalam kesadaran itu jangan ragu dan jangan bimbang. Sang Buddha katakan ada intinya di dalam kesadaran. Marilah kita cari, temukan, masukkan semua energi pikiran kita ke dalam kesadaran inti itu. Disitulah yang dikatakan titiknya pencerahan agung yang tidak akan dipengaruhi lagi oleh perasaan, memori maupun permainan pikiran kita. Di sanalah yang dikatakan kemurnian, kesucian akan dicapai oleh semua makhluk yang berani untuk masuk ke dalam batin dan pikirannya, sehingga kita akan menemukan kemurnian, kejernihan, kebersihan yang tidak dimonopoli oleh siapapun juga, dimiliki oleh semua makhluk, sehingga semua makhluk menemukan jalan yang terang dan penuh kebahagiaan. Semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Kebahagiaan dan bahagia selalu menjadi semua makhluk memiliki semuanya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan khawatir jika Anda mendapat persoalan, karena sebetulnya sudah ada jalan keluarnya. Tentunya dengan terus-menerus menonton Dhamma TV melalui channel YouTube Dhamma Televisi atau webnya di dhammaweb.tv. dhammaweb.tv. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan
menjadi milik kita bersama dengan kebijaksanaan yang kita miliki bersama. Sadu, sadu, sadu.